Ya, seperti yang diketahui, Sintayong membuat beberapa eksperimen saat timnas Indonesia berhadapan dengan Libya pada uji coba jelang Piala Asia 2023. Salah satu eksperimen yang disorot saat memainkan Justin Hubner sebagai gelandang bertahan. Justin Hubner ambil bagian pada 2 laga uji coba melawan Libya. Pada pertemuan pertama, pemain 20 tahun itu bermain pada babak kedua. Dia dimainkan untuk peran bek tengah berduet dengan Jordi Amat. Sementara pada laga kedua melawan Libya, Sintayong mengubah peran Justin Hubner. Pemain yang sempat membela Belanda U19 itu dimainkan sebagai gelandang bertahan. Hubner bermain penuh pada laga itu. Sintayong sepertinya tidak sedang iseng-iseng berhadiah dengan eksperimen itu. Hubner juga bermain menjanjikan dengan peran barunya. Sintayong memakai formasi 3-4-2-1 pada laga kedua melawan Libya. 3 bek tengah dipercayakan pada Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Mereka sudah bermain bersama untuk waktu yang cukup lama. Mungkin karena tidak ingin mengubah komposisi yang sudah paten itu, Sintayong membuat penyesuaian. Daripada harus mengubah komposisi trio bek tengah, sang pelatih memilih menggeser posisi Justin Hubner. Hubner berduet dengan ipar Jenner di lini tengah. Hubner mendapat tugas untuk menjaga kedalaman. Dia berada tepat di depan 3 bek tengah, sedangkan Jenner lebih fleksibel dan bebas saat menyerang. Awalnya, Justin Hubner terlihat kesulitan dan sering terlambat membuat keputusan. Namun, perlahan dia beradaptasi dan makin padu dengan Jenner. Mereka bermain cukup solid dan saling melengkapi. Justin Hubner memberi opsi baru bagi Sintayong untuk menyusun komposisi pemain di lini tengah. Namun, ada pemain yang mungkin jadi korban dari eksperimen perubahan posisi Justin Hubner. Arkan Fikri dan Adam Ali sudah dicoret dari skuad, walaupun masih mungkin didaftarkan lagi. Mereka tak lagi jadi opsi pertama di lini tengah. Berikutnya, Mark Klok mungkin akan jadi korban perubahan posisi Justin Hubner. Jika pada laga-laga timnas Indonesia sebelumnya, Mark Klok selalu jadi andalan, mungkin ke depan dia harus siap duduk di bangku cadangan dan memberikan tempatnya di tim inti pada Justin Hubner. Ya, timnas Indonesia harus menelan 2 kali kekalahan saat berhadapan dengan Libya. 2 laga uji coba melawan Libya jadi penutup pemusatan latihan TC di Turki. Hasilnya, skuad Garuda harus menelan 2 kekalahan dengan skor 0-4 dan 1-2. Mereka masih memiliki 1 laga uji coba lagi, yakni melawan Iran sebelum bertarung untuk Piala Asia 2023. Sintayong menegaskan bahwa TC di Turki memang fokus pada penguatan fisik pemain. Skuad Garuda sendiri sudah berada di sana sejak Kamis 21 Desember 2023. Menurutnya, sampai saat ini belum diberikan materi taktikal dan hal tersebut akan mereka fokuskan saat berada di Qatar nanti. Memang selama di Turki kita sudah latihan fisik, untuk taktik masih belum. Kami hanya latihan taktik 1 hari saja sebelum pertandingan, kata Sintayong. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan ini menyampaikan bahwa uji coba perdana melawan Libya hanya untuk melihat kondisi pemain. Bahkan beberapa pemain tampil tidak dalam posisi aslinya. Pada laga tersebut, tim juga dirotasi antara babak pertama dan kedua. Pelatih berusia 53 tahun itu memberikan sinyal bahwa skuad Garuda akan memanfaatkan formasi 3 bek seperti biasanya. Sintayong sempat melakukan eksperimen dengan memainkan 4 bek pada laga perdana lalu. Saat ini mereka akan fokus mempersiapkan diri untuk laga pertama Piala Asia 2023 melawan Irak. Memang antisipasi hari ini untuk melawan Irak, saya akan pakai formasi ini, ujar Sintayong. Meski 2 kali menelan kekalahan dari Libya, mantan pelatih timnas Korea Selatan ini cukup bangga dengan penampilan timnya. Menurutnya, mereka sudah berjuang keras dan berusaha untuk mendapatkan kemenangan di laga tersebut. Apalagi lawan mereka tidak bisa dipandang remeh karena Libya berada di posisi 120 ranking FIFA. Mereka sudah bekerja keras hari ini. Di luar hasil, saya puas dengan performa para pemain, pungkas Sintayong. Pelatih timnas Libya Milutin Sredojevic memberikan masukan kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dia menyebut komposisi timnas Indonesia sangat bagus, tapi masih banyak kekurangan. Libya memberi pelajaran berharga bagi Indonesia jelang Piala Asia 2023. Libya menang 2 kali dalam laga uji coba.
Sredo Jovic melihat timnas Indonesia punya potensi besar di Piala Asia 2023. Lantas, dia mencoba memberi masukan kepada Sintayong. Sredo Jovic menilai komposisi pemain timnas Indonesia sangat bagus. Beberapa pemain yang bermain di Eropa membuat warna berbeda di permainan Indonesia. Mereka bermain dengan baik, mereka memberikan yang terbaik. Dan saya percaya dengan keseimbangan yang sempurna antara pemain yang bermain di Eropa dan yang bermain di Indonesia ini adalah formula terbaik untuk timnas Indonesia. Dan saya berharap yang terbaik untuk Indonesia, kata Sredo Jovic. Namun dia melihat ada masalah cukup serius di timnas Indonesia. Menurutnya, Indonesia sangat lemah dalam hal finishing dan pertahanan. Timnas Indonesia mengalami masalah pertahanan karena Anda kebobolan 2 gol dan 2 pertandingan 6 gol. Timnas Indonesia punya masalah di lini pertahanan dan timnas Indonesia juga masalah di aspek finishing. Dari titik finishing dan posisi Anda yang menyerang dari samping sangat tidak sesuai, ucap Sredo Jovic. Jadi Anda bisa membuat peluang lebih baik dari titik itu. Dan satu hal yang krusial adalah bahwa pelatih memiliki waktu sebelum pertandingan pertama melawan Irak di Piala Asia untuk tetap fokus di belakang dan meningkatkan aspek pertahanan, pungkas Sredo Jovic. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot menyesalkan blunder yang dilakukan Rizky Ridho saat melawan Libya. Melalui unggahan di Instagram timnas Indonesia, Elkan Bagot tak bisa menutupi rasa kecewanya saat timnas Indonesia kalah. Ia juga menyoroti blunder dari Rizky Ridho yang menghasilkan gol kedua lawan. Saya kecewa ketika kalah. Saya pikir sebagai sebuah tim, kami bermain lebih baik daripada mereka. Kami juga kecewa dengan gol yang dicetak oleh lawan. Itu gol yang tidak boleh terjadi, ujar Elkan Bagot. Meski begitu, pemain berusia 20 tahun itu tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi kamu tahu, di pertandingan persahabatan tempat kita untuk belajar. Jadi kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama pada saat Piala Asia dimulai nanti, pungkas Elkan Bagot. Timnas Indonesia akan meninggalkan pemusatan latihan di Turki. Skuad Garuda terbang ke Qatar tengah malam ini. Indonesia berada di Turki sejak 21 Desember 2023. Pasukan Sintayong itu mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Asia 2023 di Qatar. Indonesia sekarang bakal meninggalkan Turki untuk menuju Doha, Qatar. Di sana Indonesia masih punya satu laga uji coba, yaitu melawan Iran. Menurut laporan dari tim media PSSI, Jordi Amat dan kawan-kawan terbang dari Antalya ke Istanbul pada 6 Januari pukul 25.05 waktu setempat atau jam 1 malam waktu Indonesia Barat. Setelah mendarat di Istanbul, Turki, Indonesia melanjutkan penerbangan ke Doha, Qatar pukul 1.30 waktu setempat atau 5.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 7 Januari 2024. Artinya Indonesia bakal mendarat di Qatar pada pagi nanti. Skuad timnas Indonesia ada di grup D pada Piala Asia 2023. Di sana ada Jepang, Irak dan juga Vietnam. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.